guru dan teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih pada Elsa yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum itu, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Jadi dengar namanya baik-baik di sini. Yuliana Mesa, hadir Bu. Nadia Pratirnamo, hadir Bu. Elizabeth Tori, hadir Bu. Maria Oviani Dolema, hadir Bu. Maria Florentina Mahmud, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, Ibu senang sekali ketika Ibu masuk kelas 3 hari ini tuh tingkat kehadirannya itu luar biasa. Jadi seperti ini yang Ibu inginkan. Kenapa? Karena Ibu harap semoga kalian itu selalu datang ke sekolah rajin, sehingga materi-materi yang akan kalian terima di beberapa minggu ke depan itu tidak ketinggalan ya. Oke. Nah, jadi Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak. Nah, kira-kira hari ini siap menerima materi? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke, sekarang sebelum kita melanjut ke materi kita, Ibu bertanya dulu. Kira-kira hari ini siapa yang sudah tahu kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Orvin? Tidak tahu, Ibu. Elvin? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Hari ini kira-kira siapa yang tahu mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Mata pelajaran apa? Tidak tahu, Bu. IPS. Tepuk tangan untuk dia. IPS. Tepuk tangan untuk. Nah, jadi benar sekali. Jadi hari ini itu kita mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu adalah IPS. Tema pembelajaran kita hari ini itu tentang apa? Tidak tahu. Nah, jadi semuanya belum tahu ya tema pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Pasti sebentar setelah kalian menjawab pertanyaan, kalian akan tahu tema apa hari ini. Pasti kalian akan tahu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Elvin, kira-kira di rumah ada orang tua Elvin? Ada. Oke. Kira-kira di rumah Elvin orang tua bekerja sebagai apa? Sebagai petani. Petani. Orvin? Petani, Bu. Enya? Petani, Bu. Elsa? Petani. Lia? Petani, Bu. Petani. Oke, jadi rata-rata anak-anak Ibu ini orang tuanya pekerjaannya petani ya. Oke. Nah, kira-kira kalian di kampung itu kalian pernah melihat pekerjaan-pekerjaan lain selain petani tidak? Pernah ya? Oke, seorang siapa? Saida? Guru, Ibu. Guru. Elvin? Lia? Polisi. Elsa? Tentara. Orvin? Dokter, Ibu. Dokter. Oke, tepuk salut. Salut. Oke. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini itu tentang tema pembelajaran kita hari ini tentang profesi atau pekerjaan. Jadi tema pembelajaran kita itu tentang profesi atau pekerjaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu melalui kegiatan diskusi kelompok sebentar, kalian itu bisa mengetahui profesi-profesi yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan dari setiap profesi. Kemudian kalian itu mampu mengetahui tugas dari setiap profesi. Oke. Jadi gambar yang Ibu pegang ini
Jadi kalian jangan. Iya, Bu. Jadi sekarang perhatikan Ibu. Semuanya bisa jadi gambar? Bisa, Bu. Oke. Sekarang yang Ibu tunjuk ini kira-kira ini gambar apa? Perawat kayak Ibu. Dokter. Yang lain? Perawat Ibu. Perawat, dokter Ibu. Orang saya Ibu. Suster. Dokter, oke. Dokter. Kemudian ini Nelayan. nelayan. Nelayan ini adalah gambar para nelayan yang berada di pinggir pantai. Nah, kemudian yang ini polisi. Ini ada polisi perempuan dan polisi Laki-laki. yang perempuan ini biasa disebut apa? Oke. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu Guru. di sebelah kanan ibu Penjahit. penjahit. Nah, jadi di sini kalian sudah melihat gambar ini. Kira-kira di kehidupan sehari-harinya kalian atau di lingkungan masyarakat kalian pernah menemukan orang-orang yang punya pekerjaan seperti ini atau orang-orang yang memiliki profesi seperti ini? Ada, Bu. Kira-kira di sini siapa yang punya keluarga itu yang dari keenam gambar tersebut ini semuanya ada di kalian punya keluarga atau pekerjaan yang ada di 6 gambar ini ada di kalian punya keluarga? Ada. Ada. Nah, jadi Ibu minta sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok. Ya, Bu. Ibu, kelompoknya kami pilih sendiri atau Ibu yang bagi? Duduk saja. Mau Elsa dengan Mesa atau El dengan Endang duduk saja. Ya, Bu. Oke. Sudah dulu untuk kelompok? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu bagikan kalian ya. Nah, sekarang siapkan buku dan pulpen masing-masing. Ibu bagikan buku, tidak ada buku. Yang datang sekolah tidak ada buku. Ibu tadi, oh ya, tahu ya. Elti kasih pinjam buku ke teman-teman. Terima kasih, Elsi. Oke. Jadi nanti kamu kerjanya di lembar ini ya. Jadi ibu ada kertas supaya kalian bisa kerja ya. Oh iya, Ibu. Jangan mengantuk, Elsa. Elsa pagi tidak mandi tidak? Tidak, Bu. Elsa tidak mandi ya, Bu. Bau Ibu. Memang. Elsa bau tidak boleh. Elsa bau Ibu. Oke. Sekarang boleh. Ibu ini Sasa. Endang. Perhatikan Ibu. Oh iya, Ibu. Sekarang Ibu bagikan kalian ini. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Sekarang silakan amati gambar itu. Kemudian perhatikan. Kira-kira ini juga gambar yang lebih jelas ya. Itu kamu kelompok dulu, kerja berkelompok. Nah, nanti hasil diskusi kalian itu dituliskan di sini baru sebentar di presentasi. Ya, sekarang perhatikan susunan gue. Presentasi sebentar itu tuh masing-masing kelompok itu menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Jadi kalian akan melaporkan kembali hasil identifikasi yang kalian temukan di kalian punya hasil diskusi. Jadi Enda boleh perhatikan itu. Jadi suruhannya silakan. Iya, yang bukan milik ibu. Iya, ya.
melihat gambar ini, mengamati gambar ini, kira-kira dari gambar tersebut itu merupakan profesi apa, kemudian itu bekerja di mana, alat-alat yang biasa digunakan dalam membantu pekerjaannya itu seperti apa, dan juga manfaat dari profesi ini. Sudah? Mesa sudah? Oke. Mesa, suruhannya silakan perhatikan gambar ini. Kemudian kalian identifikasikan kira-kira gambar itu gambar apa, pekerjaannya di mana, alat yang sering digunakan dalam pekerjaan itu apa saja. Bisa? Bisa. Oke. Ibu kami sudah. Sudah? Belum. Kalau memang sudah, jadi sekarang silakan setiap kelompok mewakili kelompoknya maju dan berikan atau sampaikan informasi apa yang kalian dapatkan melalui kegiatan diskusi kalian. Kira-kira apa saja yang kalian dapat melalui gambar tersebut. Silakan kelompok siapa yang lebih lengkap jawabannya. Sebentar Ibu akan memberikan hadiah. Silakan. Kelompok kalian silakan. Ya Bu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Halo teman-teman. Halo. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Pada gambar pertama itu profesi guru itu mendengarkan guru yang berbicara. Gambar yang kedua itu gambar polisi menjaga keamanan. Terus gambar yang ketiga nelayan, dia menangkap ikan. Gambar yang keempat penjahit, dia menjahit. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kemudian kelompoknya Endang, silakan. Halo teman-teman. Halo. Di sini saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Yang gambar yang pertama itu gambar satu pekerjaan guru, contohnya sikap menghargai. Yang kedua gambar dua pekerja polisi, tugas menjaga keamanan lingkungan.
Gambar nelayan, tugas untuk menangkap ikan. Gambar yang keempat, penjahit, tugas menjahit baju yang robek. Itu saja ini. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih pada kalian yang sudah melaporkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira dari hasil pengamatan kalian berdasarkan gambar-gambar yang kalian lihat tadi, kira-kira Ibu mau bertanya dulu. Di sini ada yang punya cita-cita ingin menjadi guru? Ada. Kemudian ada yang punya cita-cita menjadi seorang dokter? Ada. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira Ibu yang ada di depan kelas nih yang sedang mengajar kalian, itu profesinya Ibu itu apa? Guru. Profesinya Ibu dari apa? Guru. Benar sekali. Jadi profesi yang sedang kalian lihat di depan kelas atau Ibu yang sedang kalian lihat sekarang itu profesinya Ibu itu adalah sebagai seorang guru. Oke. Sekarang kita dengarkan sama-sama ya. Kita dengarkan sama-sama. Nah, anak-anak, jadi pada gambar tadi itu ada 6 jenis profesi. Nah, yang pertama itu yang di depan kalian atau yang ada di dekat kalian itu adalah profesi yang Ibu sendiri itu sebagai guru. Nah, kira-kira yang kalian tahu profesi itu seperti apa? Apa itu profesi? Jabatan. Yang lain? Yang lain? Sama. Oke. Nah, sama seperti yang kalian jelaskan tadi, kalian jawab tadi, bahwa profesi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kemampuan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian profesi juga itu memiliki manfaat. Nah, manfaat dari seorang profesi itu yang pertama-tama itu pasti dia memberikan atau mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Seperti Ibu contohnya. Contoh, Ibu kan sehari-hari mengajar. Dari mengajar Ibu itu mendapatkan gaji atau mendapatkan upah. Upah itulah yang bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya Ibu. Nah, kemudian tugas dari profesi itu pasti dia itu berbeda-beda ya. Dari setiap profesi itu dia memiliki pekerjaan atau tugas yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari kita dengarkan sama-sama atau mari kita menggali sama-sama pengertian dari masing-masing profesi. Nah, pertama itu profesi seorang guru. Nah, profesi seorang guru itu dia bertugas untuk mengajar, mendidik, membimbing anak-anak di sekolah. Tempat pekerjaan dari seorang guru itu yakni di sekolah. Nah, besok-besok jangan sampai orang bertanya kepada kalian, "Lian, kira-kira guru itu bekerja di mana?" Ibu guru bekerja di kantor. Itu salah ya. Guru itu bekerja di sekolah. Nah, kira-kira di sini. Bagaimana sikap yang kalian lakukan atau sikap yang kalian ambil untuk menghargai atau menghormati profesi seorang guru? Silakan angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Saya Bu, Oke, Lianisa. menghargai seorang guru itu dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Mesa. Endan? Tidak tahu. Olvin, mengikuti apa yang guru ngomong. Oke, mengikuti apa yang guru sampaikan. Tepuk
Jadi salah satu cara untuk menghormati profesi guru itu seperti itu. Atau yang sering kita setiap tahun lakukan itu mengikuti apel memperingati Hari Guru. Nah, pastikan kalian sering mendengar atau orang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dan jasanya guru itu besar sekali. Jadi sebelum kita sukses itu dia itu pasti harus melalui bimbingan atau harus melalui proses yang diajarkan oleh guru. Jadi ibu harap ketika kalian mendengar materi hari itu, kalian tuh bisa mempraktikkan cara atau sikap-sikap menghargai seorang guru. Nah, yang kedua itu profesi seorang dokter. Nah, profesi seorang dokter. Dokter itu bekerja di mana? Rumah sakit. Nah, puskesmas juga bisa, klinik juga bisa. Nah, seorang dokter itu atau profesi seorang dokter itu adalah profesi yang bekerja untuk memeriksa kesehatan masyarakat, mengobati dan menjaga kesehatan masyarakat. Tempat bekerja dari seorang dokter itu dia bisa di rumah sakit umum, puskesmas, atau di klinik-klinik. Nah, di sini kira-kira siapa yang sering sakit? Entin, Ibu. Entin. Entin kira-kira kalau sakit itu dia berobatnya di mana? Di puskesmas. Puskesmas. Di mana lagi, Lian? Kalau sakit dia berobat di mana? Di rumah, Ibu. Di rumah. Tidak di puskesmas minta obat. Hanya pergi urut. Pergi urut, oke. Jadi Mesa itu kalau sakit dia pergi urut. Elsa? Puskesmas. Puskesmas. Jadi sama ya. Rata-rata di sini ya. Kalau namanya rumah sakit itu berarti di situ tempat bekerja para dokter, para bidan, dan para perawat. Itu tugas dari seorang dokter itu untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, dan memeriksa kesehatan seluruh masyarakat di kampung dan di kota. Nah, yang ketiga itu ada petani. Nah, pasti kalian setiap hari itu sering lihat petani toh? Ya, termasuk bapak mamanya ibu juga petani. Jadi ibu itu berasal dari keluarga petani. Nah, petani itu adalah profesi atau pekerjaannya yang setiap hari itu berada di kebun, sawah. Jadi pekerjaannya petani itu bertani, menanam, apalagi memanen. Nah, pasti pertama tuh kalau dia sudah menanam, otomatis dia harus memanen. Karena cabut rumput, semprot itu kira-kira ini untuk apa? Untuk menghilangkan hama. Ya, hama. Nah, benar sekali itu adalah kegiatan-kegiatan seperti semprot tadi, menanam, menyiram, memanen, memberi pupuk. Itu merupakan salah satu contoh dari pekerjaannya petani. Nah, yang keempat itu ada polisi. Kira-kira sudah pernah lihat polisi? Sudah, Ibu. Sering ya. Jadi polisi itu adalah profesi yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketertiban
Yang kemudian itu yang kelima itu ada penjahit. Nah, penjahit itu adalah seorang profesi yang bekerja menjahit, menghasilkan dan merangkai berbagai macam model baju, merangkai berbagai macam kain-kain dan lain sebagainya. Penjahit itu bekerja di mana? Di tempat jahit, ada yang di rumah atau tergantung dari kebutuhan dari seorang penjahit. Kalau memang penjahitnya mau menjahitnya di rumah, berarti tempat bekerjanya itu di rumah. Kemudian yang terakhir itu ada nelayan. Nelayan itu seorang profesi yang bekerja di laut. Jadi nelayan itu bekerjanya di laut. Tidak ada nelayan yang pergi kebun, atau tidak ada nelayan yang menjahit. Jadi di sini nelayan, setiap profesi itu bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Nah, nelayan itu pasti mereka bekerja di laut. Tempat-tempat yang sering mereka kunjungi setiap hari pasti hanya laut, dermaga laut. Kemudian alat-alat yang sering mereka gunakan itu pasti ada apa namanya? Perahu atau puka. Nah, kita ini kan berasal dari daerah gunung. Kamu bisa jadi nelayan? Bisa. Biasa. Oke, biasa. Kamu di pantai itu hari Bu. Benar sekali. Oke, jadi itu adalah berbagai jenis profesi. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi. Kira-kira kalian itu pernah tidak melakukan suatu tindakan itu yang menghargai pekerjaan orang lain? Pernah. Kira-kira baik apanya? Mendengarkan ibu yang ngomong yang lain. Oke, itu adalah salah satu contoh sikap menghargai profesi guru. Nah, kemudian anak-anak ibu mau menekankan kepada kalian bahwa setiap orang itu pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sekolah kalian itu, di sini sekolah kita itu pasti orang tua itu punya pekerjaan yang berbeda-beda ya. Nah, anak-anak ibu mau sampaikan kepada kalian satu hal penting. Kita sebagai anak sekolah atau sebagai generasi penerus bangsa, jadi kita perlu menghargai pekerjaan orang lain. Tidak boleh mengejek atau menjelekan pekerjaan orang lain. Jangan sampai bapaknya enak polisi, bapaknya Elvin petani, jadi enak ngomong Elvin makanya jadi saya punya bapak, seperti saya punya bapak. Tidak boleh. Harus saling menghargai. Oke, anak-anak masih semangat? Ada yang tahu bentuk semangat? Tidak tahu. Tahu. Oke. Nah, ibu tes dulu ya, baru kalian tepuk semangat ya. Oh iya, ibu. Tepuk semangat. Oke, jadi tadi kan kita sudah dengarkan sama-sama materi yang sudah Ibu sampaikan. Tadi Ibu menyampaikan materi tentang apa? Profesi yang belajar. Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya dulu anak-anak. Kira-kira sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira melalui materi yang Ibu sampaikan ini, materinya itu apakah kalian merasa sulit? Tidak. Apakah kalian merasa menyenangkan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan? Iya.
Oke, jadi materinya tadi itu menarik atau tidak? Menarik. Oke, tadi kan kalian bilang kan materinya tidak sulit, menarik dan menyenangkan. Nah, kira-kira ibu mau ini bertanya sesuatu dulu, ibu mau mengulangi lagi ya? Iya, ibu. Oke, dari Lian. Lian, kira-kira berdasarkan materi yang ibu sampaikan tadi itu, kira-kira polisi itu dia bertugas sebagai apa dan tempat bekerjanya polisi itu di mana? Silakan. Polisi itu dia bekerja untuk menjaga keamanan lingkungan. Terus tempat bekerjanya itu di lingkungan dengan di jalan-jalan menjaga lalu lintas. Oke, tepuk tangan kalian. Elvin, sekarang ibu mau bertanya pada Elvin. Kira-kira seorang dokter itu bekerja untuk apa, atau dokter itu bekerja di mana? Apa tugas seorang dokter? Kalau dokter itu kerjanya di rumah sakit itu, dia bertugas sebagai untuk mengobati orang yang sakit. Oke, tepuk tangan untuk Elvin. Indah, sekarang silakan Indah. Seorang nelayan itu bekerja di mana? Dia bekerja di laut itu. Kira-kira mengapa penting ada nelayan? Oke, nah nelayan itu itu nggak bisa makan kita ibu. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Nah, sekarang Elsa. Elsa, kira-kira mengapa harus ada petani di kehidupan kita sehari-hari? Kalau tanpa petani itu kita tidak bisa makan. Oke, kira-kira makan apa begitu? Ubi, terus nasi, padi ibu. Oke, Terus sayur. Elsa jangan sampai tidak makan sayur. Orang tua tadi harus makan sayur Elsa ya. Nah, sekarang Olvin, kira-kira ketika di kehidupan kita sehari-hari ini tidak ada yang menjadi penjahit, kira-kira bagaimana yang terjadi di kita punya kehidupan sehari-hari? Kita tidak bisa pakai baju, ibu. Bisa pakai baju ya, tidak lancar. Iya ibu, soalnya kalau ada penjahit kita bisa ada baju mereka yang jahit baik. Kira-kira Olvin itu bangga tidak ketika Olvin suatu saat nanti itu menjadi seorang penjahit? Bangga ibu, bangga, harus bangga ya. Bahkan penjahit itu lebih bangga. ya bu. Oke, jadi ibu senang sekali ketika apa yang ibu sampaikan hari ini itu kalian bisa mengerti ya, mengerti semuanya. Sekarang anak-anak, sejauh ini ibu harap materi yang sudah ibu sampaikan, materi yang sudah kalian dengar juga, kalian bisa kembali ke rumah dan belajar lagi ya. Iya ibu. Jadi pulang ke rumah itu jangan hanya nonton HP, nonton TV ya. Iya, Oke. Sekarang sampai di sini materi kita hari ini. Ibu minta sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing atau kembali. Indah, silakan. Teman-teman dari guru, marilah kita berdoa dan Bapa, Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan keluar, jangan lupa sampai di rumah apa tadi? Belajar. Oke, terima kasih.